Baik, teman-teman kita balik lagi ya ke market update hari ini ya. Ini Rabu tanggal 25 September. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Ini kalau kita indeks harga saham gabungan ya kayak gitu aja ya. Jadi ya udah kita memang mengharapkan dia koreksi dan itu koreksi yang cukup sehat. Jadi ya tidak terlalu banyak yang dipermasalahkan di indeks harga saham gabungan. Nah, hari ini saya akan lanjutin lagi mungkin untuk part terakhirnya ya buat sektor yang akan kita perhatikan sampai ke 2025 ya. Baik, kita mulai dengan ini mungkin nggak tahu banyak hari ini cuman ada dua ya. Kita akan bahas dua. Satu adalah makan siang gratis yang mana kita sudah ikutin sebelumnya. Ya, di situ kita pilih susu. Ya, kenapa susu? Kenapa susu? Ya karena kalau teman-teman lihat 4 sehat 5 sempurna, yaitu salah satunya yang paling gampang adalah susu. Kalau kita cari yang apa sayur apalah, kita cari apa ya daging apalah kan itu kan agak susah ya. Ya kita juga nggak ngerti apa namanya emitennya. Ya mungkin kalau daging ada lah kayak contoh misalnya kayak beef ya beef itu kan beef kemarin ya udah lumayan ya udah naik naik cukup lumayan. Cuman ya itu tidak tahu banyak lah tidak terlalu banyak yang bisa kita perhatikan. Tapi kalau misalnya kita konsentrasi pada susu, nah itu ada banyak emiten. Ada beberapa emiten, ada beberapa emiten. Salah satunya ULTJ. ULTJ ini udah pasti adalah produk susu ya. Jadi produk susu dia punya satu anak perusahaan Diamond, ada produksi es krim ya, es krim ya. Kemudian habis itu ya rata-rata semua itu berkutik di daerah susu kan. Nah, ULTJ kemudian ada Cimori di situ, ada Cimori tapi ini mungkin lebih ke arah yogurt. Kemudian ada JPFA. JPFA kalau teman-teman lihat dia kan punya namanya em, ya susu yang premium itu ya apa ya apa Green ya Greenfield ya kemudian habis itu sebenarnya ada satu lagi yaitu INDF yang memproduksi susu namanya Indomilk ya Indomilk jadi itu INDF nah kan cuman ya kita udah sempat bahas mengenai emiten-emiten ini yang kita pilih itu kemarin itu adalah JPFA yang kita pilih itu JPFA kenapa kita pilih JPFA ya alasannya kita punya susu dia juga punya daging ya dia juga punya kita bilang apa ya nugget yang siap saji segala macam itu pasti akan cukup diincar karena jauh lebih mudah kan karena makan siang gratis ini bukan cuman untuk dikonsumsi satu sekolah tetapi akan dikonsumsi oleh banyak sekali sekolah kan bahkan ya, targetnya itu adalah anak-anak yang ya balita lah ya balita sampai ke SD ya bahkan kemarin sudah dikatakan mungkin akan ditarget sampai ke SMP ya, ya kita tinggal lihat ya tapi ini yang pasti dana yang sudah disetujui itu sekitar 61 atau 67 triliun ya. Dan itu cukup besar. Itu dana yang sangat besar ya. Nah, kemudian itu kalau untuk susu ya. Jadi yang kita lihat itu adalah daerah situ. Kemudian baru-baru ini kan sudah mulai ada katalis yang cukup hangat namanya susu ikan. Ya, susu ikan itu pengelolaan protein ikan sebenarnya ya, menjadi kayak susu ya. Nah, seperti apa barangnya saya juga nggak tahu ya. Tetapi yang kabarnya dari itu berita-berita yang saya baca ini masih cukup amis. Jadi mungkin masih ada proses kelanjutannya ya sampai nanti ya. Kalau misalnya susu ikan itu benar berkembang, jadi mungkin kita melihat emiten-emiten yang berhubungan dengan perikanan mungkin akan kena dampak ya kemungkinan besar akan kena dampak. Ya, salah satunya misalnya yang saya tahu itu adalah IFSH ya, IFIS ya. Cuma ini adalah emiten yang kalau bisa nggak usah disentuh lah ya, kayaknya tidak terlalu bagus-bagus banget ya. Tapi ya untuk produk-produk ikan kita memang tidak terlalu banyak ya, tidak punya terlalu banyak yang emiten yang sampai listing di bursa ya untuk produk-produk ikan. Jadi ya sementara ya udah kita konsentrasi di yang ada saja ya. Nah, kemudian di sini kenapa kita tulis Goto di situ ya? Goto ini dia akan mendapatkan semacam jasa ya, jasa dalam hal makan siang gratis. Ini mungkin dia akan dapat ini apa kita bilang ya pengantaran ya di mana jasa distribusinya itu dibutuhkan. Ya, dan kalau dihitung ya hitungannya itu secara kasar eh, dengan Goto dan Grab ya. Goto dan Grab itu mereka kalau misalnya berbagi
itu ya berbagi pemasukan atau pendapatan itu sekitar 1 triliun setahun dia akan dapat. Ya, jadi artinya kalau teman-teman lihat dari Goto, kemarin kita udah sempat bahas Goto dari sisi retailnya ya, dari sisi perbaikan fundamentalnya, dia ada katalis-katalis yang cukup memadai di situ. Kemudian katalis yang masuk ke dalam Goto itu sekarang itu kayak Alibaba masih berkomitmen untuk hold sampai 5 tahun yang akan datang. Jadi ya cukup inilah, cukup menenangkan. Jadi kemungkinan besar tidak ada outflow lagi untuk owner-owner yang itu ya, yang memiliki Goto. Kemudian habis itu dia kerjasama sama cloud-nya Alibaba, kemudian dia kerjasama sama Tencent, ya kemudian habis itu kita ngelihat dia melakukan penghapus bukuan itu sekitar plus minus 1% dari saham treasury-nya. Jadi ya berarti saham beredar di masyarakatnya memang gede, memang gede. Ya tetapi ini ada usaha untuk penghapusan treasury. Jadi walaupun dia cuma 1%, 1% itu berapa miliar lembar gitu ya. Ya, jadi ada usaha untuk ke situ. Kemudian perbaikan-perbaikan fundamentalnya ya itu yang kita mulai lihat ya. Di mana dia setelah jual Tokopedia, dia akhirnya mendapat recurring income dari TikTok Shop, dari fee-nya si Tokopedia. Kemudian habis itu ya terakhir ini yang makan siang gratis ini dia kemungkinan besar nanti dia akan ada recurring income. Jadi artinya mungkin ya dalam 5 tahun itu kalau makan siang gratis ini cukup berhasil, apalagi kalau sampai dia terus diperbesar gitu ya, diperbesar diperlancar lagi. Jadi kita mungkin udah mulai bisa ngeraba bagaimana sistem makan siang gratisnya. Terus habis itu benar-benar yang terdampak itu kira-kira siapa saja kan? Itu mungkin akan jauh lebih jelas lagi ke depannya. Ya, karena itulah makanya teman-teman lihat ya. Goto saat ini kalau dia naik sekarang udah di 67 ya, 67 dari 50 itu menjadi sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dibakar oleh katalis yang cukup banyak. Ya katalis-katalis yang cukup ini ya, cukup masif lah masuk ke dalam Gotonya. Ya. Oke, nanti kita lihat teknikalnya ya untuk ini. Kemudian yang keenam itu adalah sektor EBT. Nanti sebentar lagi ada namanya COP ya, Climate O-nya itu apa gitu ya. Itu adalah konferensi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, yang ke-29, yang ke-28 itu kan diselenggarakan di Paris tuh. Yang 29 itu saya nggak tahu di mana ya. Tetapi nanti akan dikemukakan kembali ya soal apa itu namanya disuntik matinya PLTU atau pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan itu pasti akan disuntik mati lagi ya, nanti pasti akan mengemuka lagi yang soal EBT ini. Jadi ya, makanya kita mau tunggu ya. Nah, kalau EBT ini kita punya satu video sendiri yang kita bahas ya tentang saham-saham yang di dalam EBT-nya. Jadi kita bahas ada KIN, ada PGEO, ada ARKO, ada beberapa lagi, ada kayak PTBA segala macam itu ada beberapa lagi. Nah, akhirnya kita putuskan ambilnya apa? Ambilnya ARKO ya. Alasannya segala macam semua udah cukup jelas ya. Cuman yang sekarang kita tunggu itu adalah teknikalnya. PGEO juga cukup bagus ya. PGEO juga cukup bagus. Kemudian PTBA menjadi pemain baru lah ya. Nanti akan jadi pemain baru untuk sektor EBT ya, di mana mungkin yang sektor batubaranya mungkin akan terus dikurangin. Bahkan dia kan ada namanya gasifikasi batubara juga kan. Ya, jadi apakah itu bisa dihitung sebagai salah satu bagian dari EBT, salah satu usaha untuk dia bisa menjual namanya karbon ya. Karena ada gasifikasinya dan lain sebagainya, kita bisa lihat ya. Beberapa hari yang lalu kita sempat bahas juga mengenai EBT, terutama dalam hal pengelolaan ya, industri pengelolaan. Nah, kita melihat memang ada beberapa candle ya, tiga hari inilah ya, ada trigger di mana pergerakan harga mulai terjadi ya pada PTBA. Tapi ini bukanlah sesuatu yang perlu kita kejar ya. Karena apa? Karena di atasnya itu kalau nggak salah ada resisten. Mari kita lihat sebentar ke teknikalnya ya. Jadi semoga tidak terlalu lama. Ya nih, misalnya contoh teman-teman tadi kita bahas mengenai susu ya. Susu kalau misalnya teman-teman lihat ULTJ, ini kan nggak tahu liquid-liquid banget ya susu ULTJ, Cimori segala macam itu memang tidak terlalu liquid ya. Karena itulah makanya kita masih cenderung menghindarinya. Walaupun ya
kalau lihat prospeknya secara fundamental kita semua tahu lah ini adalah saham value investing kan, WLTJ kan, value investing. Jadi ya cukup banyak lah ya saham, apa investor-investor yang masih bertahan di saham-saham ini, tuh kan. Oke, nah kita lihat ya, kalau secara teknikal kita masih melihat dia, ini saya pakai weekly aja karena kita lihatnya agak long kan. Nah, kalau secara teknikal kita masih ngelihat dia itu masih dalam keadaan sideways, tapi sideways-nya di daerah atas. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Sideways-nya itu daerah atas. Nah, itu karena dia daerah atas, ini persoalannya adalah karena dia minim dengan katalis. Ya, minim dengan katalis ya karena dan karakternya memang adalah karakter yang sifatnya jalannya pelan-pelan ya. Namanya saham value investing gimana sih ya? Ya biasanya ya yang disukai oleh para investor kan ya, ya lu slowly aja lah, slowly tapi sure gitu naik terus sampai ke atas. Ini dari 2012 aja sampai ke dari berapa nih? Dari 200 aja sekarang sudah di 2000-an. Jadi artinya dia sebenarnya udah naik sampai 1000% lebih. Jadi buat value investing ya oke ya, fine-fine aja gitu kan. Ya dia udah hold ini berarti selama berapa? Selama 15 tahun ya. Ya selama 15 tahun ya. Buat mereka fine-fine aja. Karena memang ini tipikal sahamnya ya seperti itu gitu kan. Jadi masih bisa ada area-area di mana dia top up ya. Kan dia tidak bergerak cepat. Ya, karena itulah makanya disukai oleh value investor. Jadi apa kesempatan dia untuk melakukan dollar cost averaging itu bisa terus terjadi. Ya, karena itulah makanya kalau teman-teman trading di saham ini ya siap-siap aja lah. Ya, siap-siap aja lelet dan lain sebagainya. Nah, karena itulah makanya kita nggak pilih ini walaupun iya usahanya adalah 100% susu, secara fundamental dia good ya, tetapi secara teknikal dan karakternya itu tidak terlalu nyaman untuk kita tradingkan. Oke, ya kenapa kita nggak nyaman ya? Karena lu coba bayangkan aja, lu yang hold saham 1-2 minggu aja udah kayak cacing kepanasan gitu kan, apalagi lu hold selama ini. Ya udah pasti ya enggak lah gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan karakter trading teman-teman. Oke, jadi WLTJ saya nggak akan bahas terlalu banyak, tapi kalau misalnya dia break 2000-2100 itu mungkin ada peluang untuk kembali kenaikan. Jadi kalau katalis ini cukup kuat untuk mempengaruhi industri susu, ya jadi ya ini potensi untuk break 2000 itu sangat kuat. Ya, apalagi Oktober kan udah cukup dekat ya. Ya, itu untuk WLTJ. Kemudian satunya lagi adalah CMRI. Nah, kalau ini juga sama. Posisinya adalah, walaupun dia baru ya, baru IPO dan lain sebagainya, posisinya dia juga sama, lelet, ya kemudian nggak liquid. Ya, lelet kemudian nggak liquid ya. Nah, posisinya sekarang, ini dia udah oke, udah jebol. Udah sempet jebol, ya cuman dia belum sampai, kayaknya belum pede banget untuk bertahan di atas ya di 5.375. Ya, jadi kalau teman-teman lihat Cimori, dia kalau misalnya ada di atas 5.375, itu berarti peluang dia untuk terus naik itu masih sangat besar. Ditambah lagi katalisnya itu masih kuat sekali. Gitu ya. Jadi ya peluang untuk dia bergerak naik itu ya jelas kuat sekali ya. Jadi kalau lu value investing di sini ya tetap masih hold. Ya, tapi kalau mau trading di sini, nah ini yang saya bilang, kalau secara likuiditas dia kurang. Ya secara likuiditas dia kurang. Kalau lu lihat lot size-nya kan ya you know lah jadinya kan. Ya jadi ya mungkin untuk yang trading ya pasti agak deg-degan lah ya. Dia turun naiknya jadi cepat. Lu lihat kayak shadow-shadownya juga lumayan kan ya. Jadi ya pasti secara emosi lu pasti kalau lu nggak cukup siap ya pasti akan keluar masuk. Gitu ya, kita nggak berharap seperti itu kan. Tapi kalau lu value investing, dua saham ini cukup bagus. Apalagi katalis untuk kedepannya itu masih cukup terbuka banget. WLTJ maupun Himori. Jadi kalau lu masih punya barang itu, ya tinggal hold aja. Gitu ya. Nah, kalau untuk trading, ini kita akhirnya kan kita ngambil JPFA. Ya, JPFA kita ngambil dari bawah. Ini sekarang kan dalam keadaan floating profit ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia floating profit? Ya berarti kan lu harus memiliki yang namanya trailing stop. Nah, apa yang gue lihat sebagai trailing stop? Daerah ini nih 1.500. Kalau dia sampai jebol di bawah 1.500, itu saatnya gue keluar dulu. Ya, ini mungkin yang kemarin sempat itu ya, ada yang sempat nanya kan, apakah kita
boleh gitu ya, apakah kita bisa waktu di daerah-daerah sini ya, apakah kita boleh masuk ke dalam JPFA? Ya kalau menurut saya ini masih terlalu dini banget ya kalau lu masuk ke JPFA. Nah, kenapa? Lu lihat topik kita hari Senin kemarin ya. Kita bahas dikit ya. Ini teritorinya apa? Oke ya, dia kan bergerak tuh. Ya, bergerak begitu kencang ya kan? Teritorinya apa? Ini teritori jelas teritori buyer. Oke, nah, tapi buyer, dia tidak mungkin mau ngambil di harga yang mahal-mahal begini. Jadi kalau misalnya JPFA itu ke depannya masih punya katalis yang lumayan kuat, ya, maka apa yang dilakukan oleh si smart money, ya, atau si gajah, dia akan membuat ini diskon. Ya, dia akan membuat ini diskon. Ya, posisi saya kalau nggak salah ada di sekitar 30 atau 40%. Ya. Nah, kalau posisi saya yang sebagai retail aja segitu, ya artinya kan gue harus melindungi, gue punya profit. Jadi kalau sampai dia apa si gajah itu mencari harga diskon yang baru, harga diskon, ya artinya dia nggak mau dong beli di harga segini, kan? Nah, jadi otomatis harganya akan turun. Nah, pada saat harga turun, apa yang lo lakukan? Kita punya risk management kan? Kita punya money management kan? Di situ ada namanya trailing stop. Jadi gua harus mencukupkan dulu profitnya gua, floating profitnya gua itu sampai situ aja. Sembari menunggu dia kira-kira akan turun sampai kemana ya? Dia akan dibawa sampai kemana pullbacknya? Ya untuk mencari harga murahnya biar mereka bisa masuk kembali. Ya jadi ya apa yang kita tunggu? Kita akan tunggu dia yang turun, nanti habis itu dia akan sideways. Ya dia akan sideways, yaitu biasa kita sebut sebagai money spot. Ya itu yang kita tunggu, nggak usah dikejar. Ini pasti nanti akan turun. Ya pasti akan turun. Ini hari ini aja teman-teman lihat. Kalau awalnya saya berpikir dia akan cuma tenang di daerah situ. Ya dia artinya kalau misalnya besok, ya nih skenario untuk JPFA ya, dia bisa saja ini kan adalah money spotnya ya. Dia bisa saja apa yang terjadi? Dia bisa aja turun, jebret, kemudian habis itu apa? Naik kembali. Ya, dia jebret, dia naik kembali. Apa yang terjadi di sini? Sebenarnya ini adalah yang kita sering sebut sebagai spring kan. Ya, kemudian habis itu dia hold. Hold kembali. Nah, pada saat dia hold ini kan kita lihat ke sebelah dong. Ini sebenarnya waktunya kita buy atau waktunya kita sell out, ternyata itu adalah waktunya buy. Berarti ini adalah manipulasinya. Nah, cuman lu tahu nggak dia akan terjadi manipulasi apa nggak? Nggak tahu kan? Jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita ikutin namanya risk management kita. Lu trailing stop di mana? Ya kalau memang ini adalah wilayah trailing stopnya lu. Dia jebol ke bawah, lu keluar. Soal nanti dia nanti balik lagi atau seperti apa, ya itu urusan nanti. Gitu ya. Ini bisa aja satu skenario. Jadi dia berbentuk V-shape kemudian hold. Ya, kemudian habis itu kembali lagi melanjutkan trend karena katalisnya masih cukup kuat sekali, gitu ya. Nah, atau dia jebol ya bahkan sampai ke mana ini? Bahkan menurut dia ya bisa jadi loh ya, menurut Smart Money harga segini itu nggak cukup buat dia. Ya, dia mau lebih murah lagi dan ini memang terbuka peluang untuk dia turun sampai ke bawah lagi. Gitu ya, peluangnya memang terbuka sekali untuk dia ke bawah. Tetapi kalau lu lihat dari strukturnya ya, struktur ini bisa aja dia cuma cukup sampai di sini. Gitu ya. Nah, Sum nih Pak Anton ya, dari broker summary asing banyak masuk ke JPFA. Iya, betul. Dia aliran masuknya jelas masih ada. Ya karena katalisnya masih cukup kuat kan, karena dia mau nggak mau harus melakukan eh, apa namanya akumulasi. Ya. Nah, tapi secara teknikal ini yang kita lihat gitu loh. Ini yang kita lihat teknikalnya. Peluangnya kemana? Ini kalau dia jebol, ya kita tetap keluar. Karena kita nggak based on broker summary kan. Broker summary itu kan karena mereka melakukan cicilan. Sedangkan kita punya mechanical kita sendiri. Lu kan nggak bisa ikutin, misalnya sekarang gue trailing stopnya di situ. Terus karena gue lihat broker summary asing itu masih banyak masuk terus, jadi gue hold. Nggak bisa. Aturan is aturan. Kalau memang dia udah, ini adalah trailing stopnya lu udah kena, udah kena. Nanti tinggal masuk lagi. Kesempatan pasti masih banyak. Gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba nih ya, dia ternyata masih mencari harga lebih murah lagi. Dia turun sampai ke bawah. Ya sayang dong apa yang menjadi floating profitnya kita. Kan kita nggak pernah tahu market itu seperti apa. Ya kan?
kita nggak bisa ngikutin yang namanya broker summary, karena apa? Karena dia bisa saja, misalnya nih contoh ya, oh lu ngelihatnya kayaknya masuk terus gitu kan, sedangkan harga diturunin terus. Jadi masuknya si asing, masuknya si gajah, itu bisa jadi kelihatan gede oleh retail, tapi mereka punya porsi untuk masuk sebenarnya nggak gede. Itu adalah kecil-kecil doang agar menggerakkan harga biar psikologi lu saat itu ini waktunya sell. Nah, kalau lu nggak, misalnya contoh ya, lu kuat banget nih psikologinya lu karena katalisnya cukup kuat banget. Ya lu nggak bakalan mau sell. Bener nggak? Lu nggak bakalan mau sell. Ya, nih dibikin broker summary-nya bagus, ya kan? Sedangkan teknikalnya begini. Jadi psikologi lu mau ikut yang mana? Kalau lihat katalis ke depannya, berarti si gajah butuh barang. Kalau dia butuh barang, artinya apa? Dia butuh orang jualan. Ya, dia butuh orang jualan. Nah, disinilah permainan manipulasi yang dilakukan atau manuver yang dilakukan oleh gajah, sehingga lu lepas barang, kirim ke dia. Gitu, dan dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi, lebih murah lagi. Makanya kalau lihat teknikal ya, ini mungkin dia masuk, tapi jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit. Tetapi ada juga yang dia buang. Ya, ada dia buang. Nah, pada saat dia turun terus, apa yang terjadi? Ini kan sebenarnya adalah pullback ya. Ini adalah pullback. Dia mencoba untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ya, kemudian habis itu kenapa dia terjadi sideways? Setelah dia turun, kenapa terjadi sideways? Sideways itu selalu memiliki arti dua. Dia distribusi kalau dia turun, ya, dia redistribusi kalau dia turun, atau sebenarnya dia akumulasi. Karena itulah makanya lu mesti lihat ke sebelah kiri. Ini sebenarnya dia lagi ngapain? Trend apa yang terjadi di sebelah kiri? Kita nggak bisa kadang-kadang ya, retail itu kan cuma lihat, pengen lihatnya cuma sepotong begini doang. Lihat nggak? Cuma sepotong. Oh ini turun ini. Ya ini turun ini. Oh turun berarti apalagi udah segede gini berarti gua harus keluar. Gitu kan? Ya. Ini kalau lu lihat sampai ke kiri, ini adalah daerah di mana lu harusnya buy. Lu nggak bisa sell. Ya lu nggak bisa, artinya kalau ini ya pasarnya dua arah ya. Lu nggak bisa sell di sini. Lu cuma bisa buy. Jadi artinya kalau dia pullback, lu belum punya barang, kita mau tungguin kapan dia selesai. Ya di situ kita masuk. Di situ kita masuk. Jadi kita cuma bisa nungguin dia kelar harga termurah yang dia kejar itu di mana. Nah, untuk bisa tahu harga termurah yang dia kejar, ya itu makanya kita selalu menunggu teknikalnya adalah dia sideways. Ya sideways-nya bisa cuman beberapa hari tok loh. Syarat money spot kita kan 5 candle aja cukup kan. Ya, selama dia turun, kemudian habis itu dia berhenti. Ya, selama dia turun dan dia berhenti, kemudian trend sebelahnya itu memang menunjukkan adalah trend up. Ya, atau trendnya memang udah di posisi buyer gitu. Ya. Jadi ini JPFA kalau teman-teman mau masuk, lebih baik tungguin dia pullback-nya selesai. Ya, ini makanya kalau teman-teman lihat skenario-nya, ada peluang dia terjadi yang namanya spring. Ya, dia akan pergi ke sekitar 1400 gitu. Ya, dia akan turun sampai ke 1400. Kalau 1400 cukup buat dia, ya maka ya udah dia akan naik dengan segera. Tapi kalau nggak cukup, nah teman-teman lihat di daerah 1300. Ya, karena ini adalah daerah di mana dia melakukan ini ya, ini kalau saya ambil minornya doang ya. Ini si IG nggak kelihatan ya. Oke ya, ini saya ambil minornya doang ya. Ini low, ini high. Ini berarti apa? Lower high. Dan ini higher high. Ya, jadi kalau lihat dari kometnya kita udah cukup ini. Gitu ya. Nah, kalau lihat dari komet kita udah cukup. Jadi kalau lu pakai komet, berarti kan lu tungguin dia break 1700. Oke, ya. Nah, tapi kalau enggak, ya berarti kan dia ada peluang untuk cari harga lebih murah. Kalau dia turun sampai ke 1400 pun, itu masih dalam keadaan uptrend. Kenapa? Karena kalau lu lihat strukturnya kan begini. Ya, higher high, higher low udah terjadi. Ya, kecuali dia ngebreak daerah 1300, 1275. Nah, kalau dia break di bawah situ, itu peluangnya adalah kemungkinan besar downtrend. Ya, nah tapi ingat ya, dia bisa aja karena dia nggak dapat harga murah di sini, lu masih ngotot banget pegang barang, dia bisa aja bikin shadow di daerah situ, ambil daerah situ, lu pikir wah inilah waktunya
untuk gua keluar. Kenapa? Karena dia udah break strukturnya kan. Ternyata pada saat sore itu cuma shadow doang. Ya ini nggak kalau buat saya shadow itu nggak hitungan break loh. Ya karena kita lebih penting harga close-nya di mana. Kalau dia harga close-nya di atas ini, di atas struktur itu, ini masih uptrend. Gitu. Itu cuma manuver market saja untuk mendapatkan barang. Ya, oke. Jadi ini untuk JPFA. Jadi kalau teman-teman dari kemarin kan ada yang nanya kan soal JPFA kan. Ini kurang lebih kalau buat saya trading plan saya itu kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi kalau dia jebol dan dia stay di bawah 1.500, saya keluar dulu. Soal nanti dia spring atau enggak itu urusan nanti. Pokoknya saya taking profit dulu. Jadi profit saya udah saya masukin aja dulu. Siapa tahu ada tempat lain kan? Siapa tahu kayak misalnya BRMS ini dia udah pullback. Saya mungkin aja bisa masuk ke dalam situ. Gitu ya, bisa aja kayak gitu kan. Oke. Ya, ini untuk JPFA. Ini kita udah terlalu panjang ya ngomong ini ya. Baik, habis itu teman-teman lihat Goto. Ya, apa yang terjadi pada Goto? Dia kan naik terus nih. Apa yang teman-teman lakukan? Nggak usah kejar, ini dia udah stop nih di atas ya. Ini Goto nih. Ya, kalau salah Goto kemarin juga udah sempat bahas ya. Ya. Nah, Goto teman-teman lihat di daerah 70 sampai 76. Ya kalau lu mau lebih baik tunggu dia break ke atas 70 sampai 76. Wah, telat dong kita. Nggak ada urusan soal telat. Kenapa? Karena di situ ada area penting buat si Gotonya. Daripada gue masuk ternyata akhirnya dia kembali ke gocap karena area pentingnya belum di break. Gitu ya. Area pentingnya belum di break. Nah, kalau area penting belum di break, bagaimana kita bisa tenang gitu ya ngikutin pergerakan Goto. Oke. Ya, area pentingnya mana? Ini ada trendline di situ. Kemudian ada resisten di situ 7076. Kemudian ada EMA 200 juga di berapa nih? Di daerah 69. Ya, cukup penting nggak? Ya, karena itu ada di daerah yang ya ada yang bilang support dan resisten nggak berlaku ya. Trendline nggak, itu mah tinggal gampang. Itu kan cuma garis-garis imajiner doang ya. Tapi di situ ada 3 tempat. Lu pakai indikator di situ ada EMA 200. Lu pakai trendline di situ ada ada trendline-nya, ada resisten trendline. Lu pakai support resisten di situ ada resistennya. Lu pakai market struktur pun di situ ada strukturnya. Ya, di daerah 70 sampai 76. Artinya itu penting. Itu harusnya cukup kuat. Jadi kalau lu bilang itu adalah tembok ya. Itu adalah tembok. Bagaimana cara gue menjebol tembok itu agar gue bisa sampai ke sebelah. Ya, nah, lu harus lihat dulu tembok itu. Kalau tembok itu cuma terbuat dari papan gipsum, ya gampang lu tinggal tonjok selesai gitu kan. Ya, papan gipsum kan ya cuman serbuk-serbuk semen doang kan. Ya, jebret udah selesai. Betul ya? Nah, tapi kalau tembok itu, lu lihat tembok itu batako loh. Batako dia isi apa enggak tengahnya? Kan batako ada tengahnya kan? Kalau batako dia tidak isi tengahnya, sebenarnya gampang juga untuk dijebolin. Mungkin lu pakai 1 kali 2 tendangan, mungkin jebol udah itu. Itu tembok, ya kan? Tetapi akan berbeda kalau tembok itu dicor. Ini bukan pasang bata, bukan apa-apa loh ya. Ini benar-benar dicor, ada strukturnya, ada tulangnya segala macam. Itu lu mau tendang, lu mau bobok segala macam itu pasti lama sekali untuk jebolnya. Nah, kita mengatakan bahwa ini adalah daerah penting. Kenapa? Karena itu kuat sekali. Jadi kalau sampai daerah yang kuat sekali itu tertembus, berarti kan ada kekuatan yang begitu besar untuk menembus area itu tersebut gitu ya, sehingga ya area itu dari yang jadi resisten menjadi area support untuk pergerakan selanjutnya. Itu yang mau kita lihat ya. Jadi itu area penting untuk si Goto. Di luar katalisnya kan, kalau teman-teman lihat time frame ya, framework kita ya. Kita lihat framework ya. Yang pertama apa yang kita butuhkan? Katalis. Tanpa katalis nggak akan ada percikan apapun, nggak akan ada pergerakan apapun. Ya lu lihat ada bara api nih. Bara api kalau lu nggak pernah siram itu dengan bensin atau minyak tanah, itu nggak akan jadi besar. Ya kan? Ya. Jadi itu katalisnya. Jadi kita butuh katalis itu. Ya, jadi kalau misalnya kayak ini ya, contoh misalnya kayak Goto nih. Sebagus apapun teknikalnya, kalau nggak ada katalisnya, nggak bakalan tembus. Nggak bakalan bisa ditembusin gitu. Ya, karena itulah makanya. Kenapa
pondasi awal dari frameworknya kita, katalis itu. Gue butuh ini percikan-percikan yang kira-kira bisa membuat ini tambah besar. Ya itu apa? Ya kita butuh itu kan. Nah itu adalah pondasinya. Nah atapnya apa? Atapnya adalah journaling. Ya masih ingat ya? Ya itu ada satu videonya kan. Jadi lu butuh katalisnya sebagai pondasi untuk pergerakannya. Ya habis itu baru lu cek fundamental, lu baru cek katalis lah. Karena kita butuh alasan agar si likuiditas itu masuk. Kalau cuma modalnya, oh ini fundamental bagus, ini teknikalnya bagus, maka harga bergerak. Enggak, tidak akan bergerak harga. Kalau nggak ada likuiditas yang masuk. Lu mau bilang, oh dia sedang membentuk flag, segala macam. Dia tidak akan bergerak kemana-mana kalau nggak ada likuiditas masuk. Gitu. Jadi poin utama kita adalah harus adanya likuiditas. Ya karena itulah makanya katalis itu menjadi pondasi dari frameworknya kita. Jadi yang lu cari itu katalis. Nah, yang kita bahas di sektor-sektor yang akan lu perhatikan di 2025 yaitu katalisnya. Ya kita mau perhatiin dari sekarang, bukan pada saat bener nih si Goto akhirnya dipilih untuk menjadi partner buat mengantar ya atau partner untuk mendistribusikan makan siang gratis. Ya udah lu telat kayak sekarang lah. Sekarang lu lihat, The Fed itu akhirnya turunin suku bunga. Turunin kan? 50 basis poin nggak? 50 basis poin udah. Nah, kenapa indeks harga saham gabungan turun? Harusnya bagus dong. Wow gitu kan? Ya enggak dong. Dia udah price in sebelumnya. Dan price in-nya tepat. Ya kalau price in itu tepat, ya saatnya taking profit gitu loh. Ya, nah demikian juga kalau teman-teman nanya ngapain di 2025 sekarang dong? Ya memang iya kita perhatikannya sekarang. Untuk apa? Katalis yang semakin menguat di 2025. Apalagi kalau 2025 itu kan adalah eranya easy money kan. Era easy money ini itu berpeluang untuk membuat si perusahaan-perusahaan itu ekspansinya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebelumnya itu kan namanya hard money kan. Ya suku bunga tinggi-tinggi, bagaimana lu mau pinjem? Ya, nah kemudian habis itu ada katalis dari Cina. Kalau pemerintah Cina itu memberikan stimulus yang gede-gedean untuk mendorong kembali perekonomiannya mereka. Ya uang mereka banyak ya, stimulus sebesar itu ya jelas pasti akan ditanggapin. Dan kebetulan lagi pasar ekspor utama kita kan di situ, di Cina. Ya, jadi kalau pasar ekspor kita bergairah, ya artinya ya manufaktur kita akan bergairah. Ya, itu dengan sendirinya roda perekonomian akan bergerak. Ya, jadi kita masih berharap 2025 itu masih cukup bagus. Kalau lihat dari banner tabelnya si Banner, masih ingat ya tabelnya Banner ya. Ini bukan tabel untuk ini ya perdukunan ya. Dia mengatakan kalau hitungannya dia itu sampai 2026 akhir itu baru akan goyang sedikit ya ekonomi. Nah, dia tahu ya tinggal kita kan nggak bisa percaya 100% ya. Tapi kita lihat gitu. Kalau memang iya ya kita ambil kesempatan di situ. Gitu ya. Jangan sampai kalau benar nih sampai 2025 ini pasar masih cukup bagus, lah kita ketakutan karena banyak sekali yang mengatakan bahwa 2025 itu akan resesi. Ya resesi kan nanti. Lu lihat dong pasarnya sekarang kayak gimana. Ini bukan berarti oh ini lagi greedy maka kita harus sell ya. Ya, ini ya tentu lu menerjemahkan quote itu harus dengan trading plan-nya lu. Kalau memang trading plan lu mengatakan harus sell ya, lu sell juga. Bukan karena oh ini kayaknya greedy nih. Rasa-rasa lu greedy. Yang jelas ini kan kita udah bilang berkali-kali kan, pasar eh, IHSG itu sedang strong bullish. Ya, kalau dia ada koreksi itu sehat. Karena kalau dia nggak ada koreksi justru yang tidak sehat. Gitu. Jadi ya kita sebenarnya udah siap lah menghadapi koreksi-koreksi begini. Jadi ini adalah area pentingnya Goto ya. Jadi kalau 70 76 dia bisa break, ya dia bisa break ke atas ya kalau misalnya lu cukup yakin, biasa kan agresif-agresif kan. Itu udah daerah-daerah money spot dia sedang menunggu nih. Ya lihat ya, ini kan kotaknya ya. Ya dia sedang membuat kotak itu kan. Nah, itu adalah area money spotnya. Ya, nah sekarang kotak ini mengatakan kepada kita dia akan naik atau dia akan turun. Itulah ya, peluangnya adalah dia naik atau dia turun. Nah, kalau lihat dari keseluruhannya di mana di mana di atasnya itu ada sebuah tembok. Jadi peluangnya adalah dia sedang membangun kekuatan. Ya, membangun kekuatan untuk menjebol tembok itu.
Kok kita bisa ngarah ke situ? Ya salah satunya adalah karena katalisnya. Ya tadi kan saya udah sebutin katalis begitu banyak untuk si Gotoh kan. Jadi artinya ya peluangnya adalah mengarah kepada membangun kekuatan untuk ngejebolin tembok itu. Gitu. Jadi ya mereka yang agresif ya pasti akan berlomba-lomba untuk ya oke ambil 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 gitu ya. Tapi ingat ya, lu kalau lu agresif ya tentu resiko lu pasti akan besar. Ya, walaupun mungkin kalau kalau benar ya apa yang lu analisa itu benar ya lu memang mendapatkan benefit dengan harga yang lebih murah dibandingkan mereka yang konservatif. Gitu aja ya. Oke? Ya, jadi goto lu kalau lu agresif lu bisa cicil tapi ingat stop lossnya harus diperhatikan. Kalau lu konservatif tunggu ini area penting tembok ini jebol ya 70-76 dia jebol ya lalu udah ya lu bisa masuk satu nanti dia akan ada pullback. Nah, di tempat pullback di mana haltenya lu tungguin kita bisa masuk yang kedua itu ya ini untuk goto. Oke, next apa tadi. Oke, sekarang kita masuk Arko ya. Ini saya update aja Arko. Ya, apa yang terjadi pada Arko, teman-teman cek sekali lagi nih ya. Apa yang kita lihat di Arko? Pakai ini dulu. Nah, ini adalah daerah di mana stop loss saya. Ini daerahnya. Ya, daerah 970. Ya, kemarin itu kalau nggak salah itu volumenya kan udah kecil banget ya. Hari ini udah mulai besar volumenya. Ya, ini adalah daerah di mana dia udah mulai base. Ya, udah mulai base. Ini daerah base ini. Oke, ini daerah base-nya. Kenapa kita bilang itu base? Ini lihatnya volumenya tuh nggak ada. Ya, oke. Nah, dan memang dia nggak terlalu ikut-ikut banget. Jadi ya kisaran lot size-nya kalau nggak salah 200-an gitu ya. Ya kadang-kadang kalau misalnya lagi ramai, adalah keluar yang 1000, ya 2000 lot gitu ya, kayak gitu ya. Nah, apa yang teman-teman lihat di Arko? Ini kita lihat lagi ya. Oke, ya di IG kan kelihatan ya. Ini areanya siapa di sini? Ya, areanya apa? Areanya buyer. Areanya buyer kan. Jadi kalau dia turun di sini, dia turun di sini, itu sudah ngapain? Ya asumsi kita adalah karena trennya seperti ini, ya apalagi lihat ke sebelah ini juga area buyer, kemudian lihat ya, dia ambil harganya kemana? Sebentar ya, oke. Ya nih kalau teman-teman lihat ya, ini adalah area buyer. Oke. Kemudian dia ambil harga lagi di mana? Ambil harga lagi di bawah sini. Ya benar ya, dia turun habis itu ngambil harga di bawah situ. Ini sideways-nya kemudian habis itu, nah ini kotak. Sebenarnya mengikuti Arko itu enak sih. Ya, nah ini kotak. Nah kemudian dia udah mulai sideways lagi. Nah daerah sideways ini yang saya mau tunggu. Oke, ini daerah sideways ini saya mau tunggu. Ini kan berarti saya sedang floating loss di daerah di Arko. Ya ini yang saya mau tunggu. Dia mau kembali ke bawah atau naik ke atas. Itu aja. Kalau dia ke bawah, gue keluar. Sudah, gue kena stop loss, loss gue segitu udah. Itu memang sudah gue rencanakan lossnya ya. Tapi kalau dia kembali lagi naik, ya sudah berarti gue udah di dalamnya. Gitu. Karena memang pergerakannya begitu kan. Ya, pergerakannya lihat ya, membentuk kotak-kotak-kotak gitu. Dan memang kalau kita lihat ke sebelah kiri, trennya memang begitu. Ya, ini tren naik, ya kemudian habis itu dia pullback. Ya, dia pullback. Ya, sampai ke sini nih. Lihat ya. Dari harga berapa ini? Dari harga 1.300, dia baru mau beli lagi, baru nongol itu si gajah, itu di harga 700. Berarti turunnya itu hampir 100%. Ya, dari 1.300 ke 700. Ya, dia baru beli lagi nih si Arko-nya. Nah, pada saat dia beli lu lihat sendiri ya, ini kan volume-volume candle-candle jeng beng 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 gitu kan. Ya. Nah, ini periode sekarang, lihat ya, ini naik aja dia turun dulu kan. Ya, naik turun dulu. Oke. Ini naik turun lagi. Oke, naik turun lagi. Nah, itu makanya ini yang mau kita tungguin. Karena harganya buat saya ini metodenya saya, ini harganya udah menurut saya udah pas. Karena kalau sih sampai jebol 920, udah ini udah bubar. Ya, ini udah bubar gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya dia belum jebol area situ, berarti kita masih punya peluang untuk melihat dia nongol lagi nggak itu si gajahnya. Jadi ini gajah-gajah ini nongol lagi nggak? Udah cukup belum dia turunnya? Ya kalau udah, ya udah itu adalah kesempatan kita. Gitu. Teman-teman bisa bayangkan ya, dengan melihat dia turun begini saja, kalau psikologi kita nggak pas,
terus kita nggak punya trading plan, udah keluar kemana-mana. Memang sudah cuan, ya kalau saya tidak salah daerah sini itu sekitar 12-15% ya. Ya, ya memang sudah cuan di situ. Memang sudah cuan. Kemudian habis sudah turun begitu drastisnya. Ini anggaplah 12% gitu ya. Tiba-tiba lu lihat di sini Arko saya berapa ya? -8 atau berapa ya? Bener nggak? Sekarang posisinya -8. Ya anggaplah gitulah ya. -8. Ya, tapi dia udah nge-hold di situ. Ya, ini hold di situ. Nah, yang saya mau tunggu ini tuh adalah lu mau jebol, lu mau jebol kembali apa enggak gitu. Maksudnya naik kembali ke atas. Karena kita lihat hari ini volumenya udah mulai nongol loh. Volume ya, lihat ya. Volume yang bawah itu sudah mulai nongol gitu. Nah, volume ini kenapa? Itu ada apa? Apakah nanti katalis-katalisnya mulai nongol-nongol lagi gitu kan? Di mana COP29, kemudian habis itu kan ini lagi ini nih, Menteri ESDM yang baru ini, si Pak Bahlil ini, kan udah mulai terus ini mendesak si PLN, ayo nih, di mana nih gitu kan? Si EBT-nya, EBT kan tahun ini kalau nggak salah harus mencapai bauran 13% atau 15% ya. Ya, kemudian habis itu smelter kan udah mulai dibikin di mana-mana tuh. Kebutuhan listrik kita itu udah mulai tinggi. Ya, kemarin itu kan smelternya Freeport Aman Mineral sudah diresmikan. Ya, itu butuh listrik gila-gilaan dan mereka udah berkomitmen listrik yang dipakai itu adalah listrik EBT. Kemudian di Mempawah, teman-teman di Kalimantan Barat ya, itu smelter aluminium, smelternya si bauksit. Bauksit itu adalah bahan baku pembuat aluminium ya. Ya, itu di Mempawah itu sudah mulai. Ya, nah di daerah Mempawah itu daerah Kalimantan yang saya tahu itu ada beberapa pembangkit listrik yang EBT itu yang berhubungan dengan si Arko. Ya, memang dia bangun-bangun dari situ. Tapi nggak tahu sanggup nggak si Arko untuk menlistriki itu ya smelternya. Karena semua smelter itu butuh itu monsternya apa itu namanya listrik lah. Ya dia butuh pembangkit listrik, dia butuh tenaga listrik yang begitu besarnya. Ya, nah sekarang kalau lu bangun PLTN, apa PLTU, ya PLTU yang berbasis batu bara, ya udah pasti nanti ke depannya udah pasti nanti akan diperkarakan lagi. Gitu ya. Jadi ya mau nggak mau semua akan mengarah ke EBT. Ya ini yang kita lihat ya. Katalisnya udah ada. Ya cuman sekarang teknikalnya belum mensupport kan. Ya apa teknikalnya masih kita tungguin. Jadi apa yang kita lihat ya udah kita tungguin karena setupnya semua cocok gitu. Kalau setupnya semua cocok apa ngapain gua harus keluar masuk gitu. Ini kalau buat kita ya karena masih sesuai dengan trading plan. Kecuali dia udah nggak sesuai dengan trading plan, nah itu mungkin akan jadi beda masalah. Ya itu masalah yang ya selanjutnya lah ya. Tapi ini semua masih sesuai dengan trading plan. Jadi mau kita ikut aja gitu ya. Yang saham lain mungkin saya nggak akan bahas. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan silakan ya. BRMS. Ini BRMS perasaan udah ini ya. Udah pernah kita bahas ya. Nah, yang lu lakukan ini kayak gini. Ya, ini kan sama ya. Kemarin kan kita udah bilang ini adalah resistennya 206 212. Berarti itu kan titik pentingnya kan. Ya, kalau dia titik penting ya sudah berarti ini mungkin saja nanti akan ada koreksi dulu. Karena ini udah tegak lurus kan. Ya, koreksi kan belum. Nah, koreksinya kita nggak tahu sampai berapa. Bisa jadi dia turun sampai ke 170 lagi. Dari 200 ya, 200 sekarang turun ke 170. Kan lumayan ya. Kalau lu lihat kalau si gajah artinya kalau misalnya saya punya uang nih, ya saya nggak akan beli daerah sini. Ya kemarin kan saya tungguin di 153. Ya 153 kan, ya kemudian dijemput cuma begini doang loh, di kiss doang, teng gitu. 153. Ya, jadi kalau itu dijemput, ya sekarang teman-teman berarti sudah floating berapa? 34%. Ya, 34%. Nah, kalau dengan floating 34%, ini logik aja ya. Dia udah naik 34% nih. Mau nggak lu yang punya uang beli lagi di mana harga itu plus 34%, lebih mahal. Ya udah pasti enggak. Secara bisnis kita akan menunggu dia harga lebih murah. Ini pasti akan ada pullback-nya. Ya kalau dia ada pullback, ya gue tunggu dia pullback. Gitu. Bagaimana kalau dia nggak pullback? Dia pasti akan ngebest. Dia pasti akan ngebest. Jadi kalau dia ngebest, nah itu gue lihat dulu dia bestnya ngapain. Gitu. Ya kalau enggak dia akan pullback. Nah, itu adalah area yang mau gue tunggu. Nah, dia akan pullback kemana?
pullback-nya akan selesai, nanti pasti akan ada sedikit sideways di daerah situ. Nah, itu adalah tanda di mana kita mulai melihat dia. Kalau sekarang saya udah jelas nggak mungkin saya beli BRMS. Ini sama aja kita nyetopin truk, ya. Giliran di bawah kita nggak mau beli. Ya, ini kan di bawah nih kita udah ini garis saya itu masih utuh banget 153 kan. Giliran di bawah nggak mau beli, begitu jalan, langsung kejar. Nah, itu kebiasaan retail. Makanya yang gue bilang ya, pondasi lu adalah katalis. Katalisnya kan kita udah clear banget kan soal pembukaan atau pembukaan si pabriknya yang keberapa kemarin, 3 apa 4 ya. Nah, kemudian habis itu dia ada pabrik satu lagi. Ya, nah itu adalah katalisnya si BRMS. Itu katalis yang paling nyata ya, BRMS ya. Kemudian belum lagi diikuti oleh harga komoditasnya. Harga komoditasnya itu sekarang udah 2.600. Ya, kita bicara BRMS mungkin harganya masih di 1.800 kali ya. Sekarang udah di 2.400, 2.800, 2.600 sorry. Ya, ini udah segitu komoditasnya. Jadi katalisnya udah cukup kuat. Nah, sekarang kalau lu lihat fundamentalnya, oke lah ya, fundamental kita udah nggak usah bahas lagi, udah jelas ada something di situ. Turnaround, ini some turnarounds kan, ya. Nah, sekarang kita lihat teknikalnya. Teknikalnya begitu. Masa lu ambil ya? Ya, kita nggak mungkin ambil. Kalau gue udah lihat teknikal begini, gue nggak akan ambil. Dulu mungkin gue kejar. Ya, dulu gue mungkin kejar. Kenapa? Wah, ini namanya buy side-nya itu ada si gajah-gajahnya ini tertrigger nih. Ini adalah gajah udah masuk ke situ. Maka gue harus masuk. Enggak, ya. Lu kalau lihat dari perspektif gajah, udah jelas naik segitu, nggak mungkin gue ikut lagi. Nah, itu gue udah beli kemahalan dong kalau gue masuk di 200. Bedanya apa gue sama retail? Gitu kan? Jadi artinya apa? Kalau gue mau masuk lagi, gue akan bikin dia lebih murah. Gue akan bikin dia lebih murah, ya kan? Ya sekarang kan adalah daerah di mana lu buy kan. Gue akan bikin lu merasa bahwa ini adalah saatnya lu sell. Ya lu secara nggak sadar lu akan merasa ini secara psikologi ya. Lu akan merasa ini saatnya sell. Nah pada saat lu sell, nah situlah dia mulai agresif buy. Ya itu udah itu yang quote yang dibilang pada saat lu sedang fear dia buy. Pada saat lu lagi greedy seperti sekarang dia jualan. Ini adalah kesempatan di mana dia bisa taking profit dulu, ya menikmati keuntungan, ya nanti dia ambil lagi di bawah. Itu kalau gue buang sekarang itu gue ada plus 34%. Artinya uang gue tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak dong. Ya, jadi artinya ya kalau misalnya gue punya barang di 150, 153, gue jual sekarang nih. Itu ada 35% ya. Anggap ya kita masih ada kantong, kita ada keuntungan sekitar 50 perak ya. 50 perak. Nah, dengan uang 50 perak ya gue buang dulu lah barang. Ya tujuannya apa? Agar turun dulu nih. Biar bisa dapat harga yang lebih murah, biar gue bisa masuk lagi. Dia dia rugi nggak? Ya jelas enggak dong. Gue mendapatkan tambahan uang, tambahan amunisi untuk injek lagi lebih tinggi. Ya, oke? Nah, kalau dia nggak turun, ya udah nggak usah pusingin. Nggak usah pusingin. Lu masih punya banyak sekali pilihan saham-saham yang lain. Gitu ya. Nah, artinya ya makanya balik lagi ke metodenya kita. Lu punya fundamental oke, ya. Kalau lu value investing kan lu cuma sampai situ aja cukup kan. Kalau kita trader kan kita punya technical. Kita mau lihat teknikalnya. Kalau udah begini ya apa yang menjadi history lu pada saham-saham yang seperti ini. Ya kalau lu melakukan journaling, lu pasti tahu. Ya, saham begini, gue nggak kejar dulu lah. Ya, makanya journaling itu menjadi atapnya kita. Atap gitu lah ya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menilai ulang. Kenapa ya selalu disebut ini kalau gue kejar, habis gue. Gitu kan? Ya, selalu akan gue mentok di atas gitu. Selalu gue akan beli dalam harga yang kemahalan. Nah, kemudian kalau nanti dia pullback, gue merasa bahwa, ya ampun, gue floating loss nih. Nah, kalau gue biarkan ini terus turun, karena traumanya gue kan, ya, dia terus turun, dia akan terus membengkak, dia akan terus merah. Makanya gue cepat-cepat jualan. Begitu lu jualan, itu dia naik lagi. Jadi lu masuk kemahalan, lu jual rugi,
ya kemudian harganya naik kembali. Ya, sering dengar nggak kayak gitu? Ya, sering nggak menjadi apa ya, kesehariannya kita dalam trading. Ya itu akhirnya memusnahkan apa yang kita bangun. Nah, padahal itu sesuatu yang simpel loh. Cuman dengan journaling. Journaling gitu loh. Maksudnya lu jurnal. Ya ini kayak buku ini nih. Makanya kenapa gua akhirnya gue cetak lagi. Ya, tujuannya adalah lu coba lihat, ini buku sederhana banget loh. Ini adalah buku trading yang lu karang sendiri. Ya, nah karena lu karang sendiri, ya otomatis lu pasti jujur banget sama diri lu kan. Apa yang sebenarnya lu lakukan gitu ya. Nah, kemudian dari kesalahan-kesalahan lu pasti bisa belajar dong. Ya kecuali lu memang berniat untuk ngulangin terus kesalahan itu. Ya, kalau lu mau belajar ini loh. Ini adalah buku yang lu karang sendiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan buku ajaib banget, tetapi ini sesuatu yang buat saya ya, itu dari mana setup segala macam ini dari sini saya belajar. Nah, mungkin teman-teman mau tanya ini buku sekecil begini gimana caranya ya? Saya udah pakai yang lebih gede lagi. Nih kayak gini nih, segede begini. Kenapa? Karena nanti di dalam situ saya masih kasih nih kayak gini nih, ya. Ini adalah apa ya? Apa yang sudah saya lakukan ya. Nanti di journaling di situ. Kemudian nanti kita pelajari ulang. Lu kan lihat ya. Benar nggak apa yang kayak ini harga lagi naik kenceng nih. Terus lu kejar. Dari kesalahan itu lu bisa lihat gitu. Ini sebenarnya kenapa ya? Gue kok nggak bisa profit terus gitu kan? Ya cuma di situ aja. Ya hanya karena apa? Kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Lu nggak pernah tahu kan? Lu nggak pernah menyadari kan sebenarnya yang lu beli itu adalah harga mahal, yang lu jual itu selalu rugi, gitu kan? Ya makanya di jurnal aja lah transaksinya. Nggak perlu beli buku ini juga sih. Ya ini saya cuma memfasilitasi aja karena kan banyak orang yang merasa bahwa kalau ininya bagus ya dia seneng gitu loh melakukan journaling. Ya sudah lu ambil lah, aku cuma memfasilitasi aja. Tapi lu bisa menulis itu sendiri. Gua aja pakai buku besar ya, buku buku yang biasa teman-teman akunting pakai itu loh ya. Buku yang gede benar-benar buku besar itu. Itu aja kita catat apa yang lu rasakan, emosi lu, psikologi lu pada saat lu beli, kenapa lu beli, alasan lu belinya di harga berapa, kenapa di harga itu, kemudian apa yang lu lihat dari katalis-katalisnya, apa yang membuat harga ini bergerak, berita-berita apa ada di situ, lu catat itu semua. Ya karena itulah makanya akhirnya gue bisa bikin framework seperti ini. Dulu mah lebih gampang lagi yang namanya tim framework trading system ya. Dimana itu cuman mengcover technical talk. Ya tapi ini harusnya udah jauh lebih lengkap ya. Ya, ini ini saya bilang pondasinya itu adalah katalis, atapnya itu adalah jurnal. Ya, oke? Ya kalau tahu turun, tenang aja pasti akan turun, Mbak. Ya, tenang aja kayak gini-gini karena apa? Kita ngelihat adalah polanya. Lu akan bisa ngelihat polanya karena trading itu adalah pola. Metode itu adalah pola. Kenapa kalau kita bilang ini pasti akan turun? Ya karena ini kemahalan. Lu kalau sebagai seorang gajah yang punya uang, ya katalisnya kan masih itu ya. Masih apa namanya? Masih dalam keadaan apa ya? Masih dalam keadaan utuh toh, ya. Nah, lu apa kalau lu mau ngejar ya kalau gua gajah nih lu pasti akan tunggu harga lebih murah lagi ya nggak mungkin gitu loh misalnya sekarang ya gua punya satu barang nih semen lah ngomongnya semen gitu ya gua mau stok semen itu di harga berapa harga murah dong sebelum dia naik pada saat harga lagi gila-gilaan gua maunya apa gua maunya menjual stok yang ada pada yang sudah gue timbun itu ya untuk apa mendapatkan keuntungan gitu kan dan karena lu udah terbiasa ya mungkin teman-teman udah tahu lah pola kenaikan dan penurunan harga semen ya otomatis ya lu tahu gitu oh ya udah kalau sekarang gua nggak akan beli semen yang ini gua akan cari dulu semen yang lain yang mungkin harganya masih di bawah ya artinya kalau memang ini BRMS naik terus gitu kan kemudian gua udah profit taking di situ gua nggak akan masuk BRMS gue mungkin akan masuk misalnya MDKA yang mungkin masih di bawah mungkin lo ya kayak gitu gitu loh
Ya itu akan jadi money manajemennya kita. Itu akan menjadi risk manajemennya kita. Jadi nggak perlu harus kejar satu saham ini tok. Ya di mana kita tahu polanya. Nah kalau misalnya dia ngatur gimana? Ya gue tunggu dia breakout. Kan pola kita cuma buy on pullback atau buy on breakout. Jadi breakoutnya gue butuh tahu nih. Ini area penting apa enggak? Kalau dia cuma breakout tok ya kemudian habis itu jebolnya dengan mudah ya kita nggak mau juga. Ya, jadi kalau kayak area-area kayak Goto segala macam itu kan udah jelas. Kita udah mulai bisa bisa ngelihat gitu kan ini area penting apa enggak gitu ya. Oke, nah habis itu DKFT. DKFT kenapa dia sudah mulai belum? Oh, belum kan? Ini DKFT nih. Oh iya, kemarin dia turun dengan volume yang gede, betul ya? Tapi teman-teman lihat, ini ini trendline di kemana nih? Oh, trendline ini nih. Ya nih, dari puncak sini gabungin ke puncak situ, kemudian gabungin ini kan ada 3 titik ya. Kalau teman-teman bikin trendline ya harusnya katanya cukup kuat ya katanya. Oke. Yes. Oke, nah sekarang teman-teman lihat dia turun ke mana? Mentok ke trendline itu ya. Kemudian trendline itu ada EMA 200 di situ. Ya, jadi artinya setelah dia break ya pola ke belakangnya gimana? Nggak kelihatan ya. Pola ke belakangnya adalah dia nyentuh EMA 200 kemudian naik. Nah, nanti dia ini udah mulai naik belum? Ya ini DKFT ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman update katalisnya DKFT. Katalisnya DKFT ini masih akan cukup lama. Yang saya tahu, yang mungkin yang saya masih ingat itu adalah kapasitas smelternya dia ya, yang akan bertambah 100%. Benar ya? Ya. Nah, kemudian habis itu DKFT itu 100% ekspor kemana? Ekspor ke Cina. Jadi stimulus yang digelontorkan oleh Cina yang sekarang lagi gede-gedean itu kemungkinan besar akan mendongkrak. Ya, cuman kita butuh update ya. 2025 ya, bukan baru bangun. Bukan baru bangun. Di 2025 itu akan ditambah kapasitasnya. Kapasitas yang sekarang kalau nggak salah 100 ribu ton yang sekarang ya. Itu akan menjadi 200 ribu ton. Ya, ini benar nggak 2025 atau 2024 akhir ini? Teman-teman nanti cek lagi lah, saya udah agak lupa. Tapi itu jelas itu menjadi katalis untuk si DKFT. Dan ini adalah tipe saham yang turnaround. Ya, di mana dulu waktu pertama kali dimulai hilirisasi, dia nggak punya smelter, otomatis nggak bisa jualan. Makanya pendapatannya nol. Makanya rugi kan dia. Nah, kemudian dia beli smelter. Dia beli, jadi dia nggak bangun. Dia beli smelter, ya, dan kebetulan smelternya itu kapasitasnya masih kecil lah, masih 100, berapa puluh ribu gitu kan. Kemudian ya, sampai akhirnya ditingkatkan jadi 100 ribu. Nah sekarang lagi tingkatin lagi menjadi 200 ribu. Ya jadi dia ada potensi, dia punya uangnya dia punya, ya untuk melakukan ekspansi dia punya uang, dia punya ready cash, ya. Kemudian habis itu sekarang ya yang kita tunggu itu adalah kapasitas smelter yang bertambah 2 kali. Ya, itu yang kelihatan ya, kapasitas smelter yang bertambah 2 kali. Kemudian habis itu stimulus dari Cina karena pasar ekspor kita di situ. Jadi kalau di sana itu lagi stimulusnya ternyata berhasil, nah ini menjadi kesempatan sebenarnya bukan cuma DKFT, ada smelter-smelter yang lain ya, nikel-nikel yang lain termasuk komoditas-komoditas yang lain itu pasti akan bergairah. Ya, nah kenapa kita ambil si DKFT? Karena ini paling murah dan katalisnya itu paling klop lah, gitu ya, paling klop gitu ya. Makanya karena itulah makanya dasar kita memilih ini kan ada. Oh 220 ribu ton ya. Nah, thank you Pak. Udah mulai beroperasi atau belum? Ya belum ya harusnya ya. Sekarang masih di sekitar 100 ribu ton kan? Ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ke depannya nih ada ada katalis apa segala macam, jangan segan-segan untuk mention kita. Ya lu mau di YouTube kah, mau di IG kah, ya termasuk di Telegram ya. Telegram kalau nggak salah bisa ini ya, bisa komen kok ya kalau nggak salah ya. Maksudnya komen itu ya, kalau setiap postingan kayaknya bisa komen ya. Ya, nah itu teman-teman bisa update karena ini adalah gunanya komoditas. Sekali lagi saya mau tekankan di situ, ini gunanya komoditas. Ya, karena kalau ngandelin saya sendiri udah pasti nggak bisa. Kalau ngandelin tim, ya udah tim saya mah kecil banget gitu ya. Udah pasti
nggak akan cukup ya. Ngandelin alumni juga udah belum tentu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita bisa satu gitu ya, ini sebuah komunitas, informasi yang kita bisa gali dari mana-mana itu pasti akan jauh lebih kuat. Apalagi kalau teman-teman bisa ground checking gitu ya, itu akan jauh lebih berasa emosinya gitu. Ini kayak misalnya nikel nih, ya kita cek nih ke lapangan, apakah terjadi PHK di mana-mana atau sebenarnya malah tambah gila gitu kan, atau gimana ya? Itu kan orang-orang di lapangan yang bisa merasakan. Kita mah cuma ngeliat data doang. Sama kayak gajah-gajah kan, semua cuma membaca data kan, ya. Nah kalau data mereka jauh lebih lengkap karena mereka punya sumber daya, ya kita mau nggak mau ngandelin komunitas gitu ya. Oke teman-teman, ya oke, sekalian saya mau update ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar Sabtu Jumat ini saya nggak bisa sampai minggu depan ya, karena saya ada keperluan. Jadi ya nanti paling saya update di Telegram saja ya. Ya, jadi nanti ada apa-apa ya kalau misalnya lagi sempat ya untuk Zoom ya kita bisa Zoom. Ya kalau enggak ya udah berarti mungkin seminggu itu kita mungkin akan libur. Ya. Oke. Ya, ini saya mengupdate ini saja teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita mungkin nanti nanti kita lihat ya. Pokoknya ada kesempatan saya kan pasti akan posting kalau misalnya kita bisa melakukan Zoom ya atau live di IG ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa ya kalau memang ada katalis apa segala macam ya silakan teman-teman juga bisa mention kita. Ya itulah ya kita saling membantu lah. Kita retail kalau bukan kita lagi yang membantu kita siapa lagi kan? Ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. God bless. Saya izin pamit ya. Thank you.